Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Analysis of Genjet Purchase Intention in Sukabumi on Sustainable Fashion Product, yang disusun oleh Berliana Putri Aprilia, Erika Siti Octavia, Gevira Nur Anissa, dan Ratu Indrianti Wandiacia. Penelitian ini dilatar belakangi dengan industri fashion sebagai sektor konsumen terbesar di dunia telah memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan ekonomi global, terutama melalui fenomena fast fashion yang memberikan tren terbaru dengan harga terjangkau. Di Indonesia, produk domestik bruto didominasi oleh 3 subsektor kreatif, yaitu produk fashion, kuliner, dan kerajinan yang bukan hanya penyumbang terbesar terhadap PDB, tetapi juga memiliki nilai ekspor yang tinggi. Meskipun memiliki dampak ekonomi yang positif, industri kreatif fashion dianggap sebagai penyumbang utama kerusakan lingkungan yang menciptakan jejak polusi pada setiap tahap siklus produk. Perkembangan pertumbuhan industri fashion hingga tahun 2030 diperkirakan tumbuh sebanyak 50% dengan dampak lingkungan yang sangat tinggi. Namun, di era modern ini, masyarakat terutama generasi Z makin sadar akan isu lingkungan dan sosial. Hal ini memunculkan minat tinggi dalam produk sustainable fashion atau eco fashion. Berdasarkan latar belakang tersebut, pernyataan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh harga dan pengetahuan green apparel terhadap purchase intention untuk produk sustainable fashion di kalangan generasi Z di Sukabumi, ditandai dengan price dan green apparel knowledge sebagai variabel independen, sustainable fashion apparel perception sebagai variabel mediator, lifestyle sebagai variabel moderator, dan purchase intention sebagai variabel dependent. Poin selanjutnya yaitu metodologi. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan pengetahuan pakaian hijau terhadap niat membeli produk pakaian berkelanjutan pada generasi Z di Sukabumi dengan sustainable fashion apparel perception sebagai variabel mediator dan lifestyle sebagai variabel moderator. Dalam penelitian ini menggunakan teknik partial least square dan structural equation modeling atau VLSM melalui software Smart VLS versi 3.2.9. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dalam penelitian ini adalah generasi Z di Sukabumi yang lahir tahun 1997 sampai dengan 2012 dengan rentan usia 11 sampai 26 tahun yaitu sebanyak 121 orang. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei online dan dikumpulkan sendiri menggunakan Google Form. Baik, yang selanjutnya yang akan dibahas itu pertama gambaran profil responden. Untuk responden dari penelitian kami itu adalah generasi Z di kota Sukabumi. Dari data yang telah kami kumpulkan itu menunjukkan 61,2% responden didominasi oleh perempuan. 88% rentang usia responden itu dari 20 sampai 26 tahun, 69 responden didominasi oleh pelajar, dan 57 responden memiliki pendapatan sekitar 500.000 sampai 1.500.000 rupiah per bulannya. Lalu untuk results-nya ini ada dari 2 tabel. Yang pertama itu tabel Direct Effect Test Results. Hal ini menunjukkan 4 hal. Yang pertama, harga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap sustainable fashion. Yang kedua, green apparel knowledge ini berpengaruh positif serta signifikan juga terhadap sustainable fashion apparel perception. Lalu yang ketiga, sustainable fashion apparel perception berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Dan yang terakhir itu ada lifestyle, mempunyai pengaruh moderasi yang positif namun tidak signifikan terhadap hubungan antara sustainable fashion apparel perception dan purchase intention. Dari hasil
tabel di atas ini menunjukkan bahwa kondisi hubungan mediasi pada model ini telah terpenuhi. Dan agar pengaruh mediasi suatu variabel mediator berfungsi itu variabel independen harus mempengaruhi variabel mediator, dan variabel mediator harus mempengaruhi secara simultan untuk mempengaruhi variabel dependen. Jadi berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 dan 3 itu diterima, tapi hipotesis 1 dan 4 itu ditolak. Lalu yang kedua itu ada tabel indirect effect test results. Dari hal ini dapat diketahui bahwa hubungan tidak langsung antar variabel laten ditunjukkan pada tabel 11 jalur nomor 1. Hal ini dinyatakan bahwa sustainable fashion apparel perception terbukti tidak memediasi hubungan tersebut secara signifikan antara price dan purchase intention. Selanjutnya di jalur nomor 2 menunjukkan bahwa sustainable fashion apparel perception terbukti memediasi dan meningkatkan pengaruh positif secara signifikan hubungan antara pengetahuan green apparel knowledge dan purchase intention. Kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa green apparel knowledge dan sustainable fashion apparel perception berpengaruh terhadap niat beli generasi Z di Sukabumi terhadap produk sustainable fashion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Price berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap sustainable fashion apparel perception. Yang kedua, green apparel knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainable fashion apparel perception. Yang ketiga, sustainable fashion apparel perception berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Yang keempat, lifestyle memberikan pengaruh moderasi positif namun tidak signifikan terhadap hubungan sustainable fashion apparel perception dan purchase intention. Yang kelima, hipotesis 2 dan 3 diterima dan hipotesis 1 dan 4 ditolak. Dengan demikian, implikasi penelitian ini memberikan saran bagi industri fashion untuk meningkatkan permintaan terhadap sustainable fashion karena konsumen semakin sadar akan dampak lingkungan dan sosial dari industri fashion. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen mengenai sustainable fashion. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran, sikap, dan manfaat yang dirasakan.